Ya, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amilus salihan faqala innani minal muslimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, Majelis Taklim Sabtu pagi Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, mari kita awali jumpa kita pagi ini. Kita juga manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat serta kesempatan. Mudah-mudahan dengan kita syukuri, Allah akan menambah nikmatnya. Nikmat iman, Islam, sehatnya ini yang utama. Ibu, bapak, pagi ini putaran ke-29. 29 apa 28, Mas? 28 ya? Lalen. Oh, udah 9 ya? 29. Kemarin juga salah ngetik ya. belum dihapus. Bulan Desember ya. Ternyata ada nostalgia Desember itu ya. Pengajiannya bulan Januari, tapi tidak apa, yang penting pokoknya kalau ada kesalahan ya sing bener setiasuk. Itu aja gitu ya. Setiasuk gitulah. Semuanya harus keliwat Desember ya. Nanti kita ngaji bersama Ustadz Hendro Kuncoro SPT, mudah-mudahan lagi dalam perjalanan ya. Dan mari kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menanti kehadiran beliau, pertama saya doakan pada teman-teman yang pagi ini pamit sedang kurang enak badan, ya semoga Allah menyembuhkannya. Yang sedang dalam perjalanan, ya ada yang pamit sedang perjalanan menuju ke Solo gitu ya. Semoga perjalanannya lancar dan juga sukses, apa yang jadi urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ibu bapak, ada juga ini ternyata jamaah yang ikut sibuk gitu ya. Ikut sibuk membantu, ada yang bawa snack gitu ya. Terima kasih. Semoga ini juga bagian dari amal soleh, ya, jariah amal soleh, hingga nanti akan menemui kita di alam kubur atau di alam akhirat ketika kita sedang menemukan jalan buntu gitu ya, kesulitan-kesulitan dalam hisab di yaumil akhir. Dan itu memang harus kita yakini bahwa hanya amal-amal soleh yang akan membantu kita di yaumil akhir ketika kita menghadapi hisab. Ya, hisab dari tentunya dari yang maha kuasa, hakim yang maha hakim, ya, yang tidak bisa disuap seperti hakim-hakim sekarang ini ya. Nah, ibu bapak, mari kita tekuni, kita istiqomah ya. Istiqomah untuk mengikuti kajian dimanapun kajian berada, tidak mesti harus di sini itu ya. Syukur di sini ya, karena memang ini di sini ya diharapkan bisa menjadi ikon, menjadi apa namanya
yang lain dari yang lain, karena biasanya Ahad pagi, lagi ini kita Sabtu pagi. Sehat Pak Kamiti dari Pandak ya. Kemudian ibu-ibu sedikit saya jelaskan bahwa pengajian ini diselenggarakan oleh Partai Masumi ya, Kabupaten Banyumas kerjasama dengan Masjid Al-Amin. Jadi kita mengenalkan lewat masjid bahwa betapa pentingnya kita itu hidup berpolitik. Nah ini sementara yang kita pelajari politik ibadah gitu ya. Jadi bagaimana kita beribadah tetapi juga berpolitik, menyiasati keadaan yang dingin kan itu, bagaimana biar sholat berjalan kan itu juga politik ya, strategi. Bagaimana ketika kita bangun tidur menjadi nyaman, supaya kita beribadah juga menjadi baik, menjadi nyaman, itu juga perlu ada strategi, apalagi strategi dalam berbangsa dan bernegara. Jadi semuanya membutuhkan cara atau sistem atau strategi untuk memudahkan tujuan-tujuan kita agar tercapai, utamanya tujuan ibadah-ibadah kita. Karena kita masih banyak orang Islam yang melakukan ibadah, tapi pelaksanaannya asal melaku. Kadang-kadang malah asal gelem. Jadi nggak karpet dewek. Orang yang mau ibadah itu sama yang perintah, itu kan. Bahwa ibadah itu kan diperintah oleh Allah. Maka mestinya ya manut maring perintah itu kan. Manut maring sing perintah Kanjeng Nabi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita beribadah. Ya contoh yang sederhana lah. Rame-rame Covid, si jenis sholat bukan karena Covid, para kiamat ya yang perintah ya tetap Gusti Allah sama Nabi Muhammad. Aja dirubah, sing perintah malah WHO, ya kan begitu ya, diatur oleh WHO dan lain sebagainya. Malah sekarang Presiden Trump itu ya sedang berusaha mau keluar dari WHO itu, ya karena ya walaupun wong sendiri ya sesuai waras gitu ya, ya pikirannya urip, ya Trump itu sedang ya isunya mudah-mudahan benar keluar dari WHO. Indonesia hidup mandiri ya, non blok dan ini urip, ya kan. Nah, kalau perlu ya kita mandiri total gitu. Indonesia itu punya syarat untuk kaya, punya syarat untuk makmur. Indonesia itu asal dikelola dengan baik, dikelola dengan benar. Nah, maka itu mari dari masjid ini kita gaungkan, kita kumandangkan kalau bisa begitu ya, bahwa Indonesia makmur itu sangat mudah, Indonesia jaya sangat mudah ya. So marilah kita ikuti kajian bersama Ustadz Hendro Kuncoro. Dipersilakan Pak. Sudah dibuka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberi kesehatan, diberi kemampuan, bahasane sehati wong tua. Ya meskipun dengan segala situasi yang masing-masing kita hadapi, Allah masih memberi kita semangat, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bisa bersilaturahim, dan insya Allah juga akan ditambah dengan kita akan belajar bersama-sama.
Mohon izin, mohon maaf kembali pagi hari ini saya yang ketiban sampur diberi amanah untuk menyampaikan kajian. Kalau ada tutur kata sikap perilaku saya yang kurang berkenan, wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sepuh sedaya, saya mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, pagi hari ini tema saya tentang muhasabah awal tahun. Biasanya muhasabah akhir tahun ya. Ini muhasabah awal tahun. Muhasabah itu evaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, itu nilailah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini saya sampaikan agar dengan muhasabah di awal tahun, langkah kita ke depan nanti jadi lebih tepat. Karena sejak awal kita sudah melakukan evaluasi apa yang prioritas, apa yang harus kita kerjakan agar langkah tindakan kita di masa yang akan datang itu lebih fokus, terkontrol, sesuai dengan tujuan dan target. Nah, terkait dengan evaluasi awal tahun ini juga, karena menurut kalau di Indonesia ini kan setiap pergantian tahun baru kan meriah sekali ya Pak. Oh, Masya Allah. Tahun kemarin, tahun yang lalu, ketika masih pandemi, saya kalau malam tahun baru dan angler Pak, orang suara ini Masya Allah berebek, suaranya ramai banget begitu. Banyak orang yang gembira dengan kehadiran tahun baru. Tapi sebetulnya, muncul Bapak Ibu sekalian, setiap pergantian tahun baru itu ada hidden facts, ada fakta tersembunyi yang mestinya juga kita pikirkan. Tahun baru meriah diperingati, tapi ada fakta tersembunyi yang menyertainya. Apa itu? Pengurangan umur. Jatah hidup kita di dunia itu semakin berkurang. Makanya saya kadang-kadang ketika ada orang ulang tahun terus dikasih doa atau nyanyian panjang umurnya, begitu ya. Faktanya sisa hidup dia kan semakin sedikit di dunia kan, semakin dekat dengan kematian. Jadi ini sesuatu yang memang faktual, nyata, tapi sering terlewat. Karena menurut Bapak Ibu sekalian, umur itu kan tidak seperti pohon. Pohon kan makin lama makin rindang, makin tinggi. Umur itu lebih mirip lilin yang terbakar. Makin lama makin pendek, makin habis. Jadi kita ini tinggal memiliki sisa nafas, sisa umur yang nggak tahu berapa lama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tentu idealnya, karena kita menyadari yang seperti itu, kita yang mempersiapkan diri menghadapi peristiwa yang pasti, yaitu kematian. Oleh karena itu di dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Setiap orang kan punya panggilan kesayangan. Suami istri kan punya panggilan ya, masing-masing ya. Ada yang ayah, ibu, ada yang yayang, bebek. Begitu ya. Kalau Rasulullah kan memanggil Aisyah, panggilan istimewanya apa? Ya Humairah, yang pipinya merah. Begitu. Ya, dan Allah punya panggilan kesayangan kepada hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya. Yang dipanggil berarti kita.
Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa itu artinya menjaga diri. Takwa itu artinya takut. Takwa itu artinya berhati-hati. Maka menjaga diri, takut, hati-hati terhadap Allah maksudnya agar kita tidak dihukum oleh Allah ketika kelak bertemu dengan Allah di akhirat. Tidak mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Allah. Seperti orang itu hati-hati terhadap penyakit agar tidak kena penyakit kan, maka kemudian hati-hati menghindarkan diri dari sesuatu yang menyebabkan sakit. Maka para ulama menyebutkan takwa kepada Allah itu maksudnya menghindarkan diri dari melakukan sesuatu yang menyebabkan datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena kedua hal ini tidak dikerjakan atau tidak diperhatikan, orang bisa mengalami musibah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah perintah bertakwa, Allah ingatkan wa tandur nafsun ma qaddamat ligat, hendaklah tiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah dikerjakan ligodin untuk hari esok. Nah, yang dimaksud dengan hari esok di sini bukan sekarang Sabtu, besok Minggu, besok Ahad gitu ya, bukan sekarang 2025, besok 2026, bukan, tapi adalah hari akhirat. Alias Allah mengingatkan kepada masing-masing kita, termasuk saya, untuk memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan, bekal kita ketika kita menghadapi hari akhirat. Padahal hari akhirat itu yaumala yanfa'u malun wala banun. Tadi disampaikan oleh Pak Topo, di hari akhirat itu la yanfa', tidak bermanfaat, malun, harta, karena Allah nggak bisa disuap. Ya, kalau orang korupsi 300 triliun terus nyuap, hukumannya jadi ringan, bisa di dunia, tapi di akhirat tidak. Allah ghaniyun, semua harta di dunia ini adalah milik Allah. La yanfa' wala banun, dan juga keturunan illa, kecuali man atallah, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang hartanya digunakan untuk kebaikan. Nah, karena itu para pendengar sekalian, maaf Bapak Ibu sekalian, baru dari RRI Allah mengingatkan kita untuk bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menciptakan kehidupan akhirat. Pemahaman seperti ini penting agar kita menghadapi dunia ini dengan cara yang lebih nyaman lagi. Allah menciptakan kehidupan akhirat untuk membalas, untuk menyeimbangkan peristiwa-peristiwa yang di dunia tidak seimbang atau tidak selesai balasannya. Contoh, tadi diceritakan ada orang korupsi 300 triliun. Kalau dibagi rata se-Indonesia, kita masing-masing dapat 1.100.000. Ya, Masya Allah. Hukumannya 6,5 tahun. Sing nyolong ayam harganya cuma berapa puluh ribu, mungkin jagolah berapa ratus ribu, hukumannya beberapa bulan, ora imbang babar blas. Tidak imbang itu. Maka Allah ciptakan akhirat agar sesuatu yang tidak imbang tadi diseimbangkan di akhirat. Termasuk ada banyak peristiwa yang tidak selesai, yang sampai sekarang lagi rame lagi itu, karena salah satu jenderalnya mati. Kilometer 50. Sing mata ini siapa gue? Orang kenangan kan sampai sekarang? Enggak terus terang siapa yang betul-betul membunuh mereka. Mengko ketemu neng akhirat, ketahuan oleh kita nanti siapa yang membunuh 6 orang itu. Salah apa orang dipateni, bukan penjahat, pateni gitu.
Dan banyak hal kayak begitu. Makanya ketika jenderalnya ini meninggal, komentar-komentar netizen Indonesia itu ramai banget. Saya ikut memperhatikannya, jadi komentarnya luar biasa gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, termasuk kadang-kadang pernah saya ceritakan barangkali, Allah itu menciptakan kehidupan akhirat karena ada hal yang di dunia itu tidak equal, tidak seimbang. Misalnya ada orang lahir cacat. Siapa yang ingin lahir cacat? Tidak ada. Tidak ada seorang pun orang tua maupun anak yang ingin lahir cacat. Tapi faktanya ada orang lahir cacat. Maka Rasulullah SAW sampaikan, "Idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awatu minhuma al-jannah." Kalau saya uji seseorang itu dengan diambil kedua matanya, dia sabar, maka aku ganti dia dengan surga. Bapak Ibu sekalian, orang yang lahir cacat, fasabara, dia sabar, dijamin masuk surga. Kita menghadapinya jaminan sementara ini. Orang yang cacat itu sudah ada jaminan. Syaratnya sabar. Apa itu sabar? Sabru ala ta'ah. Kesabaran di dalam ketaatan, menjalankan ketaatan. Alias orang itu tetap sholat. Begitu ya? Itu sabar. As-sabru anil maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Jangan seperti Agus Buntung. Ngerti ya? Tahu ya Bapak Ibu sekalian? Agus Buntung cacat malah maksiat kan? Ya, sabar saja. Dan saya pelanggan Pertuni Bapak Ibu sekalian, karena di dekat sih di Jalan Patriot, saya di Jalan Perintis gitu. Dulu Jalan Patriot, sekarang Perintis. Kadang-kadang cerita dengan mereka-mereka yang mengalami kebutaan. Ada yang dari kecil, ada yang mahasiswa kuliah di Purwokerto, nak lumbir gitu ya, bolak-balik kena glaukoma, akhirnya mengalami kebutaan. Ada yang kemarin nih cerita terbaru itu dengan seseorang itu, dia tadinya udah menikah, punya anak, kecelakaan, gagal otak, saraf matanya kena, akhirnya mengalami kebutaan. Semua rasa sabar bojone njaluk cerai. Punya bojone sabar, insya Allah mau surga bareng-bareng loh. Kenapa? Suaminya masuk surga dan dia masuk surga karena sabar menghadapi suaminya. Batinku iman-iman temen ya, dengan kesempatan mau surga dengan cara yang enak gitu. Ini karena itu sudah cerita ya, saya katakan ya susah. Yang ketemu bojone saya tahu omongin jenengan sabar baik dengan suaminya kayak begitu. Lo surga. Nah Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ini yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr agar mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat, karena hari akhirat itu pasti, dan hari akhirat itu adalah tempat pembalasan semua peristiwa di dunia. Makanya kalau ada kita menghadapi peristiwa, misalkan kita baik sama orang itu malah jahat sama kita, air susu dibalas dengan air tuba. Kalau kita ingat ada balasan akhirat, kita tenang. Tidak kemudian akan mengatakan kok jangan orang pengertian banget, orang terima kasih, orang balas budi. Enggak. Yang akan membalas kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetaplah berbuat baik meskipun balasan dari orang yang kita baiki tidak sesuai harapan kita. Kenapa? Ada hari akhirat. Dan Allah ingatkan lagi, wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, innallaha khabirun, dan Allah khabirun, mengetahui secara detail, alimun mengetahui secara umum, khabirun mengetahui secara detail, bima ta'malun, semua perbuatan kita, tidak ada yang kelewatan. Termasuk perbuatan masa lalu yang kita sudah lupa, Allah masih punya catatannya. Kan kita punya malaikat raqib, atid, yang mendampingi kita, mencatat semua perbuatan kita. Makanya perbanyak istighfar ya Bapak Ibu sekalian. Bom biar nana perbuatan sih. Salah keliru kita udah lupa, catatannya masih dengan istighfar. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa Allah mengingatkan kita untuk wal tandur nafsun ma qaddamat liqad, memperhatikan persiapan menghadapi akhirat? Karena ini ayat berikutnya.
Banyak orang-orang yang lupa kepada kehidupan akhirat karena sibuk dengan apa yang sekarang dihadapi di dunia. Allah nyatakan di dalam ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullah, seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka orang fasik. Ya, ada orang-orang karena dunia ini memang hijau, menarik, menyenangkan, kadang-kadang membuat lalai, lupa kita akan kembali kepada Allah. Lupa untuk melakukan kebaikan, lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kemudian pertanyaannya adalah, apa sih yang kadang-kadang membuat orang itu lupa kepada Allah? Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Di dalam surah Al-Munafikun, surah 63, surah Al-Munafikun, surah 63 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali panggilannya kepada orang yang beriman. La tulhikum, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak keturunan kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi. Ini dua hal yang kadang-kadang membuat orang itu lupa dari Allah. Satu, masalah harta. Apa bentuknya? Sebagian diantaranya ada orang karena dunia ini memang membutuhkan harta, mencari harta, lupa kepada Allah, tidak peduli caranya. Yang penting duitnya akeh. Mereka melakukan manipulasi, berbohong, menipu, melakukan transaksi, usaha, kerja yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Karena Bapak Ibu sekalian, yang kita peroleh dengan harta, apalagi yang haram di dunia, yang kita nikmati dengan harta yang haram di dunia, itu fana. Tapi dosanya abadi, kecuali istighfar, kecuali tobat. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, harta dan kenikmatan yang kita peroleh dengan cara yang haram, kenikmatannya fana, kenikmatannya sesaat doang. Katakanlah untuk beli makanan, cuma di lidah saja berapa detik, berapa menit, setelah itu hilang rasanya. Maaf kalau kemudian ada orang dengan harta itu selingkuh misalkan, hubungan perzinahan misalkan, yang dinikmati juga sesaat itu saja, tapi dosanya fana, abadi, dosanya itu abadi selamanya sampai hari kiamat, sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, faulaika humul khasirun. Kalau kemudian sesuatu yang abadi itu ditukar dengan sesuatu yang fana, kenikmatan abadi ditukar dengan kenikmatan yang fana, maka meskipun itu menarik, kalau sesuatu itu haram, sebaiknya ditinggalkan. Apalagi berapa banyak sih yang paling bisa diambil dengan cara menipu, manipulasi itu? Gak banyak, receh paling gak sampai 300 triliun kayak si koruptor itu. Gak banyak, enggak lah begitu.